Sebelum kajian kita mulai, kami berharap dari perwakilan Ibu Dharma Wanita untuk memberikan sepatah dua kata pada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan BPPBM BPPUI Malang serta segenap staf dari BPPBM BPPUI Malang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bermuajahah di dalam majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian, semoga pengajian pada siang hari ini dapat membawa hikmah bagi kita semua dan kita dapat menjalankan ibadah puasa kita dari awal hingga akhir di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya pribadi mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga senantiasa puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan langsung kepada inti acara kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Haja Rismayanti, yang nanti setelah Ibu memberikan kajiannya, nanti dilanjutkan dengan acara tanya jawab. Nanti setiap sesi ada 3 pertanyaan, kemudian nanti dilanjutkan lagi 3 pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayanya lemes ya Bu ya salamnya. Saya yang lemes jadi akhirnya ibu-ibu juga lemes. Saya ulangi ya Bu ya. Mari kita lebih semangat menunjukkan bahwa puasa ini enggak berdampak kepada lemahnya fisik nih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu dan mbak-mbak solihah, pada siang hari ini berkesempatan di bulan Ramadan kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Semoga ibadah puasa kita yang sudah berjalan hari keberapa ini ke-8 berjalan dengan lancar, ibu-ibu sehat semuanya, diberikan kemudahan urusan, amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan puasa kita yang masih akan berjalan sampai mungkin hari ke-29 atau hari ke-30, kita diberikan kemudahan untuk bisa menuntaskannya sampai selesai dengan ibadah yang terbaik. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, maka insya Allah kita nanti akan keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah, amin ya rabbal alamin, mendapatkan gelar muttaqin. Ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kondisi pada saat ini ketika kita mungkin krisis keteladanannya,
krisis keteladanan yang itu mungkin bisa menjadi role model, contoh bagi kita khususnya para muslimah. Kemudian kita dihadirkan kembali dengan satu sejarah ya, satu siroh tentang istri Rasulullah SAW. Dan kita bisa melihatnya, bisa menghadirkannya ketika kita membaca sirohnya. Insya Allah ibu-ibu mudah-mudahan semuanya di rumah punya koleksi buku-buku ini ya Bu ya. Koleksi sirah selain Al-Quran, kan kita juga mungkin mempunyai buku-buku yang lain, buku-buku keagamaan yang lain, dan saya sarankan untuk bisa menghadirkan contoh-contoh yang terbaik ya, di dalam sejarah Islam ya, yang itu juga menjadi contoh kita sebagai seorang muslimah, maka ibu-ibu perlu juga mempunyai koleksi buku-buku bacaan. Jadi bacaan yang islami ya, yang sehat, yang menjadi asupan ruhiyah kita. Kalau selama ini kan mungkin kita pasti tidak ketinggalan ya memenuhi kebutuhan gizi fisik ya, kebutuhan gizi akal ya, dan yang penting juga kebutuhan gizi untuk ruhiyah kita. Ya, nggak melulu kita menambah koleksi jilbab misalnya ya Bu ya, nggak perlu kita punya koleksi nambah tas, nambah komis, apalagi di Ramadan Bu ya, mau lebaran ini biasanya koleksinya udah mulai dipilih-pilih begitu ya, tapi paling penting juga kita perlu menambah asupan ruhiyah kita, apalagi ini momennya di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini Allah mudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Kita dimudahkan dengan apa? Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka. Maknanya Allah nggak ingin hamba-hambanya itu termasuk orang-orang yang nanti ahlul maksiat, maka Allah tutup pintu neraka, pintu surga dibuka lebar-lebar. Maknanya Allah ingin hamba-hambanya di bulan Ramadan ini banyak melakukan aktivitas amal soleh, perbaikan terhadap keimanan ya. Dan yang paling penting juga makna secara nyata ya adalah dibelenggunya setan-setan ya. Artinya yang goda manusia itu sudah oleh Allah dihilangkan gitu ya selama bulan Ramadan ini, maka insya Allah mempermudah kita sebagai hamba Allah melakukan ketaatan, melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Wabil khusus pada siang hari ini kita sedang berada di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala yang berkah yang banyak di bulan Ramadan ini, khususnya pada siang hari ini bagi ibu-ibu semua, sehingga insya Allah kita semua nanti nama-namanya itu akan dicatat dan disebut, dibanggakan oleh Allah, baik di makhluknya yang ada di bumi maupun yang di langit. Ini pada siang hari ini jam 1, saat-saatnya kita mungkin ngantuk sebentar sebelum nanti bangun lagi untuk masak, ini ibu-ibu bisa hadir dalam majelis ilmu itu Masya Allah gitu ya. Sesuatu banget ketika bisa hadir untuk menambah ilmu di tengah-tengah kondisi yang mungkin ujiannya ya, lagi siang hari, kemudian ngantuk dan sebagainya. Maka saya pahami kalau kemudian ada yang sandar-sandar itu memang PW ya, posisi enak. Tapi jangan keterusan nanti Bu ya, apalagi kena AC ini, nanti jadinya kena dingin ngantuk gitu ya. Baik ibu-ibu, salah satu keteladanan yang disebutkan, ini yang mungkin saya rekomendasikan ibu-ibu untuk punya bukunya di rumah. Sirah Sahabiyah. Ini murah nih kalau beli di biasanya ada book fair gitu, Islamic book fair, itu harganya murah Bu. Nggak sampai senilai harga gomis ya Bu ya. Kalau gomis Ibu berapa harganya Bu? Berapa? Ini nggak sampai, ini sekitar 75.000, mungkin kalau paling 90 ya. Kalau gomisnya Ibu kan ratusan ribu ya Bu ya. Belum lagi kalau satu setel sama jilbabnya, itu lebih mahal lagi. Ini murah. Tapi ini menjadi ilmu buat kita, gudangnya ilmu yang sepanjang waktu ketika mungkin ada kondisi-kondisi kita sedang naik turun secara maknawiyah, mental, maka perlu kita baca-baca lagi, ya Allah, ternyata istri-istri Rasulullah seperti ini, ternyata para sahabat perempuan pada masa Rasul itu seperti ini. Itu menyemangati kita. Ya. Makanya disebutkan di sini oleh penulis ini disampaikan bahwa ketika tadi yang disampaikan materinya adalah bagaimana meneladani Ummul Mukminin Khadijah ya, binti Khuwailid ini sebagai
dikatakan oleh penulis ini adalah bintang pertama di antara gugusan bintang-bintang yang banyak. Para sahabat, para sahabiah yang memang disebutkan adalah setelah Rasulullah ini laksana bintang gemintang para sahabat ini. Sehingga kemanapun kita mengikutinya pasti kita akan dapat petunjuk. Karena memang ini adalah generasi-generasi yang terbaik, Masya Allah. Jadi ketika kita dihadirkan di sini untuk melihat atau meneladani bagaimana Ibunda Khadijah binti Khuwailid ini, kita pasti akan terengah-engah ya dengan ada sosok wanita muslimah yang luar biasa pengorbanannya. Ya. Ibunda Khadijah ini beliau lahir di 555 Masehi ya, dan menikah dengan Rasulullah itu usia berapa Ibu? Ada yang tahu enggak? 40 tahun ya. Dan Rasulullah berusia 25 tahun. Beliau sebelum menikah dengan Rasulullah pernah menikah 2 kali ya. Dan Khadijah binti Khuwailid ini di kalangan wanita Quraisy ya, di kalangan penduduk Quraisy Mekah itu di masa di mana pada waktu itu status wanita itu rendah. Ya. Status wanita itu diremehkan, dilecehkan gitu. Tetapi Ibunda Khadijah ini punya gelar Bu di masa jahiliyah. Gelarnya adalah At-Thahirah. Wanita yang disucikan. Bayangkan ya, di tengah-tengah kondisi yang pada saat itu banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kemungkaran, wanita direndahkan, tapi Ibunda Khadijah binti Khuwailid ini mendapatkan gelar Khadijah At-Thahirah. Beliau kalau di level sosial ya, itu mungkin sosialita level atas karena beliau punya kekayaan yang barisan kekayaan ontanya itu 100 onta Bu, penuh. Dan selalu berdagang tuh sampai kemana-mana itu pasti dagangannya itu berhasil ya, sampai ke Syam yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi menikah ketika beliau usia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun. Pernikahannya dengan Rasulullah itu 25 tahun, 15 tahun sebelum Bi'tsah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dan 10 tahun setelahnya kemudian Ibunda Khadijah wafat terlebih dahulu. Ya. Subhanallah Bu. Yang mungkin akan kita hadirkan di sini keteladanan beliau yang disebutkan begitu banyak dan juga disebutkan oleh dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ibunda Khadijah itu adalah wanita muslimah yang ketika bersama dengan Rasulullah ini kan Rasulullah belum mendapatkan wahyu ya. Tapi beliau ini adalah wanita yang terhormat. Jadi bukan meskipun beliau kaya raya ya, itu banyak sekali waktu itu pemuka-pemuka Quraisy yang pengen meminang Khadijah binti Khuwailid ini. Tapi beliau menolaknya. Beliau menjaga kehormatannya ya. Sampai suatu saat kemudian beliau di suatu malam ketika beliau selesai tawaf di Ka'bah, dulu ibadahnya juga sama ya Bu, tawaf di Ka'bah tapi bukan seperti rukun haji atau umroh ya yang dilakukan umat Islam. Selesai tawaf beliau itu kemudian tertidur. Nah, ketika tertidur beliau bermimpi ada satu matahari yang besar itu turun dengan cahaya yang sangat terang di depan rumah beliau. Sampai begitu menyinari ruangan rumah beliau itu sehingga terang benderang sangat indah. Kemudian beliau terbangun. Begitu terbangun ternyata oh itu hanya mimpi. Esoknya dia menemui sepupu beliau. Namanya Warokoh bin Naufal. Ini adalah seorang rahib ya. Jadi seorang yang ahli ibadah gitu ya. Tidak dijelaskan beliau tapi yang jelas beliau ini adalah orang yang soleh. Kemudian beliau berdiskusi dengan Warokoh, sepupu beliau itu. Beliau menyampaikan tadi malam aku bermimpi seperti ini. Apa maknanya wahai saudaraku? Gitu. Maka terkejut Warokoh ini, karena beliau sering membacakan mungkin syair-syair yang indah ya, yang itu karena beliau orang soleh dan sering didengarkan oleh Khadijah binti Khuwailid ini. Kemudian Warokoh menyampaikan, andaikan
berbahagialah engkau. Itu yang pertama disampaikan oleh Waroko. Berbahagialah engkau, andaikan Allah merealisasikan mimpi itu, maka bisa jadi cahaya kenabian itu akan masuk ke rumahmu dan risalah Nabi terakhir akan ada bersamamu. Itu yang disampaikan oleh Waroko. Subhanallah ya. Kemudian setelah itu Khadijah binti Khuwailid menolak semua lamaran pemuka-pemuka atau pembesar orang-orang Quraisy. Beliau menyampaikan, saya tidak ingin menikah lagi. Tapi sesungguhnya beliau dengan mimpi itu meyakini bahwa akan ada sesuatu yang sedang ditakdirkan. Ya, kalau kita sekarang ini ditakdirkan oleh Allah untuknya. Karena tadi Waroko sudah menyampaikan seperti itu. Maka kemudian dengan jalan takdir Allah, ya, qadarullah, kemudian Khadijah ini mendengar ada seorang pemuda di Mekah yang bernama Muhammad yang dikenal punya gelar juga, Bu. Jadi di masa jahiliyah ya, sebelum Muhammad ini mendapatkan gelar Rasulullah, Rasul Allah. Dan kemudian dikenal apa gelarnya Muhammad pada waktu itu? Al-Amin. Ya, orang yang dipercaya. Maka diutuslah salah satu pembantu ya Maisarah namanya untuk mendatangi Muhammad, meminta agar mau bekerja sama dengan Khadijah binti membawakan dagangannya. Dan subhanallah ketika Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi pedagang ya, menjualkan barang-barang Khadijah binti Khuwailid sampai ke Syam, itu selalu dalam keadaan untung yang banyak. Ya. Dan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sangat menarik gitu. Karena ada seorang laki-laki yang dia jujur dan dia tidak pernah mengambil kesempatan dan kemudian juga tidak pernah menggoda perempuan. Ya. Jadi ketika berhadapan dengan Khadijah binti Khuwailid itu sekedarnya. Begitu selesai urusannya langsung segera pulang. Padahal ini tahu ada janda kaya ya Bu ya. Janda kaya. Kalau lagu-lagu yang sekarang lagi tren itu lagu Melayu janda apa namanya Bu? Janda lincah. Ibu mengikuti ini. Tabu ya, mengikuti ya Bu ya, janda lincah ya. Masya Allah ya. Ya, itu enggak tertarik, enggak misalnya dimanfaatkan ini janda kaya, enggak gitu ya. Rasulullah itu terjaga akhlaknya, Khadijah pun terjaga akhlaknya. Subhanallah, ini Allah memperjalankan takdirnya seperti ini. Sampai kemudian Maisarah ini mengikuti Rasulullah, mengikuti Muhammad ya, belum menjadi Rasulullah, berdagang ke Syam. Dan ternyata selain dagangannya itu laris, Maisarah pernah menyaksikan bahwa Rasulullah itu ketika kondisi terik yang panas, yang sangat terik di siang hari itu, ada malaikat yang melindungi di belakangnya. Sehingga gak sampai kepanasan. Kemudian Maisarah ini menyampaikan kepada Khadijah, aku melihat sendiri Muhammad itu dilindungi seperti malaikat. Itu awan ya, ternyata ada awan yang melindungi seperti awan. Allahu a'lam bishawab. Tapi itu dijelaskan ada malaikat yang melindungi, ya, menaungi. Ya. Kemudian Khadijah ini, beliau adalah wanita yang terhormat, wanita yang cerdas, wanita yang pintar, ya. Mulai kemudian mengaitkan dengan mimpi yang sebelumnya pernah dialami. Gitu. Akhirnya kemudian banyak yang menyampaikan keutamaan-keutamaan akhlak yang baik dari seorang Muhammad ini. Sampai kemudian dia cerita kepada sepupunya yang bernama Nafisa. Yang menyiratkan ya barangkali ada kehendak dari Khadijah untuk tertarik kepada Muhammad. Maka kemudian Nafisa mendatangi Muhammad dan kemudian menyampaikan, kenapa engkau tidak menikah? Gitu. Saya tidak menikah karena saya nggak punya harta, saya nggak punya kemampuan untuk bisa menikah, gitu. Nggak punya modal. Gitu. Kemudian kata Nafisa ini diplomat yang yang luar biasa ya. Dia menyatakan, kalau seandainya masalah harta itu selesai, nggak ada masalah misalnya, apakah kamu mau menikah? Dengan siapa aku akan menikah? Kata Muhammad. Dan Khadijah binti Khuwailid. Kalau memang benar dia mengendaki aku demikian,
Insya Allah aku bersedia gitu. Maka jadilah kemudian disampaikan kepada Khadijah, dan kemudian Muhammad ini menyampaikan kepada pamannya yang bernama, ada ibu yang tahu siapa namanya paman Rasulullah yang belum masuk Islam? Abu Thalib. Itu bisa dapat dopas itu jawab sama Bu ini tadi bisa ya. Jadi yang Abu Thalib gitu. Ini sampai sekilas kita Bu ya. Pelajaran SD anak-anak kita nih Bu, cucu anak-anak kita nih Bu ya. Ya, sambil di-refresh kembali. Nah, setelah itu kemudian Abu Thalib menyiapkan mas kawinnya itu senilai 20 onta. Dan Abu Thalib menyampaikan, ini Muhammad keponakanku, jangan kau lihat dari miskinnya dia, nggak punya hartanya dia, tapi dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang utama, bahkan gelarnya adalah Al-Amin, disampaikan seperti itu. Dan kemudian mas kawin 20 onta ini dia berhutang kepadaku, kata Abu Thalib, tapi aku tidak akan memperhitungkannya sampai dia punya kemampuan atau bahkan mungkin tidak bisa melunasinya. Kalau orang soleh itu Bu ya, orang soleh itu yang pertama jaminannya dari Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang soleh, orang yang sabar, orang yang beriman, yaj'al lahu makhraja. Kalau dia punya masalah, dia punya persoalan, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan jalan keluar itu nggak main-main karena Allah yang ngasih garansinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari jalan, dari pintu-pintu yang tidak bisa kita duga, nggak bisa kita prediksi. Siapa yang menduga, Bu? Tiba-tiba dipinang oleh seorang wanita yang kaya raya, yang nggak mempersoalkan masalah harta, nggak mempersoalkan masalah mahar, dan kemudian dibantu, di backup oleh keluarga besarnya, dan jadilah kemudian menikah. Apakah kemudian ketika Khadijah merasa sebagai seorang wanita yang kaya raya, sementara laki-laki suaminya ini adalah seorang yang miskin, dia kemudian semena-mena? Enggak Bu, inilah yang perlu kita teladani sekarang. Disebutkan di sini, ia adalah orang yang memeluk Islam pertama kali ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Jadi Khadijah ini luar biasanya itu membackup semua apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah sebagai seorang suami. Meskipun dia punya harta, dia kaya raya, dia tidak kemudian semena-mena, ya, posisinya kemudian di atas. Ini bisa jadi satu hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Ibu Nun Sewu, sambil saya cerita satu kisah supaya kita, kisah nyata ya di era sekarang. Saya kebetulan dengan suami diberikan amanah sebagai konsultan keluarga, ya, dari Rumah Keluarga Indonesia. Nah, kami pernah itu ada satu keluarga menikah sama-sama dokter, ya. Suaminya kemudian jadi dokter spesialis. Ketika menikah ini, perempuannya ini dari keluarga yang kaya, Bu. Jadi dia itu penuh dengan fasilitas ketika kuliah. Sementara suaminya ini berangkat dari beasiswa ke beasiswa yang lain, sampai jadi dokter, sampai kemudian dia mengajukan beasiswa lagi sekolah PPDS spesialis. Nah, ketika sudah menikah, Nun Sewu ya, sampai gajinya suami ini 125 juta, Bu. Belanjanya buat istrinya. Ibu, gimana kalau dikasih gaji, dikasih uang belanja 125 juta, Bu? Ngeri ya? Ngeri ya? Oh, nggak bisa dibayangkan. Itu mungkin kita sudah langsung punya gambaran, oh, nanti akan beli ini. Uang belanja itu betul, Bu. Karena ya kalau dokter spesialis itu sekali operasi, apalagi kalau dokter spesialis bedah yang penyakit-penyakit yang berat itu ya, uang belanjanya 125 juta. Itu ada, istrinya tidak membantah. Saya kasih istri saya uang ini sudah karena posisinya sudah sampai klimaks ya, sehingga kemudian disampaikan kondisinya seperti itu. Saya nggak pernah selama saya menikah, kata suami itu, dibuatkan minum saja nggak pernah, yang buatkan pembantu. Yang masakkan pembantu. Saya nggak pernah tahu uang itu digunakan untuk apa, saya juga nggak pernah tanya, bayangkan. Kurang baik apa ini suaminya?
Saya juga nggak pernah tanya. Itu hak dia. Ibu saya pun yang membelanjai ibu saya, itu saya sendiri. Saya yang menghajikan ibu saya, dan itu diprotes oleh istri saya. Saya diperlakukan, jadi kalau ada acara-acara misalnya undangan, itu istrinya tuh kalau jalan, istrinya memang cantik Bu ya. Istrinya cantik, terus suaminya ini qadarullah ya, ini bukan menghina ciptaan Allah ya. Ya, pokoknya kalau di namanya sekufu secara fisik itu enggak sekufu, memang istrinya cantik gitu ya. Allah alam dulu kenapa gimana bisa klik itu Allah alam gitu. Kalau ada undangan itu istrinya jalannya di depan, enggak mau barengan. Dia malu sama saya. Itu disampaikan berdua loh ya, datang berdua. Istrinya mendiamkan gitu. Akhirnya di klimaksnya suami ini kemudian berselingkuh. Dengan siapa? Dengan anak perempuan yang masih baru mau masuk kuliah keperawatan dari desa dititipkan. Ya. Tapi suaminya ini merasa dia bisa powerful ketika menghadapi wanita yang masih lugu ini. Sementara ketika di rumah istrinya yang powerful kepada suaminya. Hati-hati Bu ya, jangan sampai terlalu powerful dengan suami. Gitu. Merasa nggak punya harga diri ketika di rumah. Bahkan dipanggil dengan gelar yang buruk. Dan anaknya pun ikut ibunya panggil bapaknya itu dengan gelar yang buruk. Subhanallah. Ya. Itu akhirnya kemudian sampai di titik akhir suaminya ini sudah tidak kuat. Kalau memang kamu mau cerai silahkan kata. Padahal ini dulunya itu baik. Suaminya tuh baik, orangnya tuh lugu Bu. Nggak pernah macam-macam gitu ya. Kalaupun kita bisa melihat ada sebab akibat. Kalau kemudian dia berselingkuh kan ada sebab akibatnya. Karena di rumah dia nggak dihargai. Sementara dia sudah melakukan totalitas all out. Ya, tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada istri. Ini mumpung nggak ada bapak-bapak Bu, saya ngomong gini. Nanti kalau ada bapak-bapak nanti bapak-bapak protes. Nah itu kan, nah gitu. Ya. Ya. Sampai akhirnya kemudian kata suami saya, itu Mbak silakan dipertimbangkan. Kalau memang sudah tidak kuat, minta cerai. Akhirnya istrinya mikir, kalau saya cerai, saya nggak dapat lagi belanja 125 juta. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya Pak, saya akan berusaha untuk merubah diri saya. Dia nggak mau kehilangan suami itu bukan kan nggak mau kehilangan ATM-nya ya Bu. Tapi mudah-mudahan itu pintunya jalannya. Ya, kadang-kadang nun sewu, ya, kadang-kadang nun sewu. Wanita kalau posisinya sudah secara materi, secara sosial, ya, mungkin gelar dan sebagainya, kalau sudah di atas, biasanya memang nun sewu kadang-kadang kurang bisa menempatkan posisi kapan dia menjadi seorang pemimpin ketika di luar, kapan dia menjadi seorang istri yang dia harusnya faham ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, inilah yang ditunjukkan keteladanannya itu oleh Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah, ya. Sampai-sampai luar biasanya Bu, hormatnya, cintanya Rasulullah kepada Khadijah binti Khuwailid ini, setelah beliau wafat itu Rasulullah itu menyanjung Khadijah dan tidak dipoligami. Rasulullah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid itu selama 25 tahun dan tidak berpoligami, tidak menikah dengan siapapun, saking cinta, hormat kepada Khadijah. Karena akhlaknya yang mulia, karena bisa menempatkan posisi bagaimana dia harus berbakti, berkhidmat kepada Muhammad Rasulullah SAW. Ini wanita terbaik, ya, wanita penghulu surga, dan dipertemukan juga oleh laki-laki yang terbaik di sepanjang masa. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah yang muda, yang gadis ya, satu-satunya gadis itu cemburu. Padahal nggak pernah ketemu dengan Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Kenapa? Karena Rasulullah sering menyebut, oh Khadijah ini Khadijah. Sering menyebutkan,
Kalau ada orang yang menyebutkan nama Khadijah, Rasulullah itu langsung memuji-muji Khadijah. Padahal sudah tidak bersama dengan beliau. Kemudian mendoakan Khadijah. Sampai kemudian katanya Aisyah begini, kok sebut-sebut lagi tuh wanita tua itu? Bukankah Allah sudah menggantikan kamu dengan yang lebih baik? Dia maksudnya yang masih perawan diberikan oleh Allah. Maka kata Rasulullah, kamu mengatakan seperti itu? Kata Rasulullah, Khadijah satu-satunya yang mengaminkan, yang dia beriman kepadaku, pada saat orang lain itu mengkafirkan aku. Dia yang mendekatiku, menemaniku pada saat orang-orang lari dariku, tidak mau menerima risalah wahyu Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia yang mengorbankan seluruh hartaku pada seorang lain, menahannya. Dan dari dialah aku mempunyai keturunan. Dan kemudian Rasulullah itu saking marahnya, Aisyah kemudian mengatakan, sampai gemetar aku. Dan aku berdoa, ya Allah, andaikan engkau bisa meredakan kemarahannya, aku akan berhenti, nggak pernah lagi aku menjelek-jelekan Khadijah. Saking takutnya Rasulullah marah. Dan Rasulullah marah kepada Aisyah itu 1 bulan lamanya karena mengungkit-ungkit Khadijah, karena cemburu kepada Khadijah. Bayangkan, Bu. Ada ya, sekarang ini seorang suami yang ketika ditinggal istrinya tuh sepanjang masa itu melo mencintai istrinya, memuji-muji istrinya, ya Allah, istriku yang dulu itu loh baik, istriku yang dulu itu sabar, istriku yang dulu itu sangat hormat. Ada nggak di masa kini? Mungkin setelah 2-3 bulan udah mulai mencari yang lain gitu ya, Bu. Subhanallah, yang saya pernah baca dalam satu buku itu Buya Hamka ya, Bu. Buya Hamka itu ketika ditinggalkan istrinya, ya Allah, kesedihannya itu luar biasa. Dan ketika putra beliau itu menceritakan, ketika Buya Hamka itu sudah mulai baca Quran terus-menerus seharian itu, putranya langsung tahu, pasti dia rindu kepada ibuku. Saking cintanya. Jadi kuncinya ibu-ibu, nanti suami-suami, ibu-ibu, suami saya juga, ya Allah, saya sampai membayangkan, mungkin enggak nanti suami saya itu ketika kita nggak tahu umur siapa yang akan dipanggil duluan, kemudian dia masih mengingat kita, dia masih setia sama kita, dia menyebut-nyebut kebaikan kita. Kalau ada orang yang menjelekkan, dia marah. Ya Allah, subhanallah, kuncinya ternyata ada di sini, Bu. Ya, dia membela kepada Rasulullah pada saat orang lain meninggalkannya. Dia beriman kepada Rasulullah pada saat orang lain kafir. Dia memberikan hartanya, semuanya, totalitas kepada Rasulullah pada saat orang lain itu menahan hartanya untuk membantu Rasulullah. Subhanallah, ya. Ini kalau kita melihat pada keteladanan sejarah sirah yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah, maka bisa kita ambil keteladanan beliau satu. Dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah keimanan kepada Allah Ta'ala, maka seorang muslimah itu mengedepankan akidah yang benar, akidah yang selamat, sampai kita nanti bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya. Di dalam akhir surat Al-Kahfi, ayat yang ke-110, ini hari Jumat ya, hari Jumat masih ada kesempatan sampai nanti menjelang maghrib, ibu-ibu membaca surat Al-Kahfi. Hanya 110 ayat, kalau dibaca nggak sampai sekitar 20 menit. Yeah. Barang siapa yang dia membaca surat Al-Kahfi ini, maka dia akan disinari dari hari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, Bu. Berarti kalau kita diberikan cahaya, insya Allah kita selalu dalam bimbingan Allah Ta'ala, dijauhkan, dijaga dari maksiat, diberikan kebaikan-kebaikan. Sampai Jumat yang akan datang. Masih ada waktu sampai nanti sebelum maghrib ya batasnya. Mulai dari malam Jumat, Kamis, waktu maghrib, itu udah masuk Jumat, baca surat Al-Kahfi, ya, sampai nanti hari ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita semua. Ada enggak ibu-ibu yang enggak punya cita-cita pengen bertemu dengan Allah Ta'ala?
Kalau bertemu Allah Ta'ala di mana Bu tempatnya? Di surga. Ada nggak yang nggak punya cita-cita ingin masuk surga? Saya yakin semuanya kita ingin masuk surga. Karena doanya pasti kita baca. Dan doanya itu doa sapu jagat Bu. Hafal yang saya yakin. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan yang di dunia ini. Semua kebaikan kita minta kepada Allah. Wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Husnul khotimah, dimudahkan, dikuburkan kita nanti dalam keadaan lapang. Ya. Ada yang menemani amal-amal soleh kita, dimudahkan kita nanti meniti as-sirat, dimudahkan kita nanti minum dari telaga Kausar, dan insya Allah kita nanti akan bisa melewati as-sirat itu sampai kita nanti masuk ke dalam surga. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ya, lindungi, jauhkan dari panasnya api neraka. Wadkhilal jannatal mal abror. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang baik. Itu doa yang kita baca Bu ya, hafal insya Allah. Dan Masya Allah, doa ini selalu dibaca oleh saudara-saudara kita yang saat ini sedang umroh. Yang biasanya haji, terus menerus Bu setiap hari, nggak ada yang nggak umroh setiap saat itu. Ya, ketika mereka tawaf, ya di rukun Yamani menjelang menjelang lampu hijau, ya, yang kalau kita kemudian di dekatnya Hajar Aswad, itu pasti yang dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu untuk kita Bu. Jadi kita ini didoakan setiap waktu, setiap saat oleh ratusan, mungkin jutaan jamaah haji, jutaan orang-orang yang sedang berumroh, terus menerus. Tinggal kitanya yang mengijabah, merealisasikan doa-doa yang sudah dipanjatkan untuk kita. Ya, dan semoga diijabah oleh Allah. Terlebih lagi ini di bulan Ramadan. Akidahnya lurus. Famangkana yarju liqa ar-rabb, barang siapa yang dia ini bertemu dengan Allah Ta'ala, falyakmal amalan solihah, maka lakukanlah amal kebaikan, amal soleh. Karena di dalam surat Al-Asr itu udah jelas, surat yang paling pendek. Ya. Wal asr innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu semuanya rugi, semuanya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Cukupkah hanya beriman? Belum cukup. Wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Dalam bentuk apa amal solehnya? Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Ini yang disebut sebagai orang-orang yang beriman yang gak akan rugi insya Allah. Maka faman kana yarju liqa ar-rabbi falyakmal amalan solihah, syarat yang pertama. Amal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ya. Kalau di masa di era sekarang ini syirik itu bentuknya macam-macam, Bu ya. Ya. Mentuhankan harta benda, ya, mentuhankan jabatan, mentuhankan atasan, atau mungkin sampai rela, ya, ada yang bisa kita anggap, ya, itu memberikan manfaat mudarat selain Allah Ta'ala. Nun sewu, kalau orang-orang yang suka pergi ke orang pintar. Orang pintar itu sinten Bu? Yang minum tolak angin bukan ya? Orang pintar, yang kata orang pintar itu Bu, yang bisa ngasih ya, ngasih secara instan ya Bu ya, ngasih apa secara cepat, bisa ngasih perlindungan, bisa ngasih rizki ya. Bisa didatangi seperti itu ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, itu hati-hati. Ya, kalau di dalam hadis Muslim disebutkan bahwa orang-orang yang mengantarkan saja dulu, yang ngantarkan misalnya ya, cuma ngantar aja, ngantar tetangganya, ngantar saudaranya, ke orang pintar, ke dukun, apapun label namanya, apapun performance-nya,
Apakah ustadz, yai, siapapun gelarnya, apapun gelarnya. Tapi kalau kemudian dia berprofesi sebagai orang pintar, ya, dengan syarat-syarat tertentu, ya, seakan-akan bisa memberikan manfaat mudarat selain Allah Ta'ala, maka 40 hari amalan ibadahnya tidak diterima. Bagaimana lagi dengan orang yang kemudian datang dengan sengaja, maka kalau dia tidak sempat, tidak sampai seumur hidupnya, tidak sempat bertaubat, tidak bersahadat ulang, sungguh batal seluruh kesaksiannya terhadap apa yang telah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kalau orang orang yang benar kepada harta, jabatan, kekuasaan, ibu-ibu sekarang sudah bisa melihat episodenya sekarang ini yang lagi ramai. Ya. Itu entah di Makassar, ibu beritanya lagi viral kan banyak di Makassar, di Lampung, di Riau, ya, di berbagai kota sekarang ini netizen diminta untuk berburu di sosmed. Siapa yang menyebabkan suami-suaminya itu kemudian kena masalah? Siapa, Bu? Istri-istrinya, Bu. Istri-istrinya. Perempuan, wanita. Maka ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu, oleh malaikat Jibril itu ketika di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, yang diperlihatkan kepada Rasulullah itu surga dan neraka. Dan ketika diperlihatkan oleh Jibril, diperlihatkan neraka itu, Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa yang aku lihat ini sebagian besarnya itu adalah perempuan? Insya Allah, Bu, ya, yang di sini semuanya selamat, nggak ada yang ada di sana. Insya Allah kita bukan termasuk yang ada di sana. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka kata malaikat Jibril menjelaskan kepada Rasulullah sebab dua hal. Yang pertama, karena perempuan itu tidak bersyukur kepada suaminya. Yang kedua, karena dia itu suka berghibah. Itu wanita banget nggak, Bu? Wanita banget gak itu? Ya Allah, subhanallah, ya. Allah berikan potensi kepada perempuan, tapi potensinya ini memang agak berbahaya gitu. Ya. Dalam surat Al-Balad, ya, Allah itu memang sudah berfirman, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha. Pada setiap jiwa itu memang sudah diilhamkan dua jalan. Fujuraha wa taqwaha. Jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan atau jalan-jalan kefasikan, jalan-jalan yang fajir. Fujuruha wa taqwaha. Dan itu bebas manusia memilih jalan keburukan boleh, jalan kebaikan boleh. Mau nggak sholat, mau nggak puasa silahkan. Non sewu, saya kalau setiap Kamis pagi itu pembinaan di lapas wanita, Bu. Ya, hampir sekitar penghuninya 800. Itu saudara-saudara kita perempuan. Muslimah yang bisa baca Quran. Itu kalau kita ngisi kan bersama-sama ya, barengan saat berapa kelas itu dengan ibu-ibu dari Aisyah, dari ibu-ibu dari Depak, bersama-sama itu ada beberapa kelas yang bisa baca Quran. Itu satu kelas kecil, Bu, nggak sampai 50. Selebihnya bisa baca Quran, nggak pernah sholat. Itu saudara-saudara kita, Bu. Kemarin saya tanya, hari Kamis kemarin saya tanya, puasa semua? Puasa. Ada yang uzur, Bu, ada yang haid. Yang tidak uzur, tidak haid, tidak sakit, dan tidak puasa. Ada, banyak. Kenapa nggak puasa? Nggak kuat, Bu, jawabannya. Nggak kuat, Bu. Ringan saja menyampaikannya. Itu saudara-saudara kita, Bu. Gitu. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan kurang bersyukur, apakah memang itu kebanyakan perempuan demikian? Na'udzubillahi min dzalik. Saya yakin tidak, ya. Insya Allah pasti lebih banyak muslimah-muslimah yang mereka itu adalah termasuk hamba-hamba yang abadan syakur, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada suaminya, menempatkan qanaah, ya, merasa cukup terhadap apa yang
didapatkan rezekinya. Kalau sekarang ini di kampung saya tinggalnya di kampung Bu ya, di Jaksa Agung Suprapto Gang 3. Monggo kalau ibu-ibu mau singgah, barangkali punya kenalan mau mampir. Di kampung saya ini lagi marak simpan pinjam Bu, simpan pinjam, dan sekarang itu harus ada limit peminjamannya, minimal 3 juta pinjamnya. Jadi kalau pinjam 1 juta nggak boleh, harus 3 juta. Dikembalikan setiap pekan, setiap hari Senin. Itu ibu-ibu yang terjerat riba ini udah sangat banyak sekali. Saya sendiri juga nggak tahu mulai dari mana ini mau membenahi. Pengajian sudah, pembinaan iya gitu. Mungkin memang ada kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak tahu ya, tapi subhanallah itu ya. Jadi sampai ada yang satu ibu itu harus mencicil tiga utang Bu, dari 3 bank yang berbeda. Ada yang pekanan, ada yang 2 pekanan, ada yang 1 bulan. Jadi kalau sudah mulai hari tertentu itu udah lalu lintas ibu-ibu itu sudah, Masya Allah ya. Lalu lintas ibu-ibu itu sudah luar biasa, yang kesibukan di kampung itu luar biasa. Kalau sudah tidak bisa nabrak cari pinjaman lagi, bahkan ada yang sampai meninggal karena dikejar-kejar oleh debt collector. Itu datang ke saya ngasih surat, Bu, minta tolong, saya dikejar-kejar debt collector, utang saya sekian juta, sekian ini. Saya nggak bisa keluar rumah, saya sekarang nggak ada di rumah, saya ada di rumah saudara saya yang nggak diketahui karena saya dikejar-kejar. Sampai beliau stres, sampai beliau itu akhirnya meninggal. Subhanallah. Ya. Jadi ini barangkali yang perlu kita mengambil hikmah, mengambil keteladanan, mengambil pembelajaran ya, bagi seorang muslimah untuk menempatkan ketauhidan kita, akidah kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tadi. Kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Tempatkan rasa syukur. Makanya perlu doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ajarilah kami ya Allah untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, untuk senantiasa beribadah yang terbaik kepadamu. Bersyukur, kuncinya di situ. Ya. Dan kita sudah bisa mengambil pembelajaran yang luar biasa bahwa Ibunda Khadijah binti Khuwailid ini tidak tanggung-tanggung ketika mengorbankan seluruh hartanya, bahkan sampai terakhir ketika masa pemblokiran ya oleh masyarakat Quraisy itu beliau dalam keadaan sakit, sudah nggak punya apa-apa lagi dari kondisi yang luar biasa kaya raya seperti itu. Ya. Yang kedua, ibadah. Jadi seorang muslim itu mesti punya 3 karakter ini Bu. Akidahnya benar, akidahnya selamat, tidak syirik kepada Allah Ta'ala, menempatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, dan ibadah dengan ibadah yang sahih, ibadah yang benar, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu diamalkan, dilakukan oleh semua umatnya, para sahabiyah. Subhanallah gitu ya. Banyak sekali dalam kisah, nanti ibu-ibu ketika membaca sirah ini ada 35, berarti ada kisah tentang mulai dari Ummul Mukminin dan para sahabat. Itu nanti ada kisahnya dan semuanya spektakuler, luar biasa. Dalam hal pengorbanannya, dalam ketaatannya luar biasa. Gitu. Dan yang ketiga setelah ibadahnya ini ibadah yang benar ya, bisa kita pastikan yang dicontohkan ya oleh Rasulullah ya. Dan yang ketiga ini menempatkan sebagai akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Sebagaimana tadi Ibunda Khadijah meskipun di masa jahiliyah belum mengenal Islam, tapi beliau sudah dikenal dengan gelar At-Thahirah,
wanita yang suci, wanita yang mulia, wanita yang terhormat. Ya, yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kemuliaan. Maka Alkisah tentang penutup kisah tentang Khadijah ini penulis menyatakan tidak ada lagi kecuali sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Qamar, ya, Al-Qamar, yang menyatakan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa maka tempat mereka adalah di dalam surga-surga dan sungai. Tempat-tempat yang di sana mereka nanti di samping bersama dengan Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana tadi akhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, maka amal soleh yang sebanyak-banyaknya dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan menyekutukan, jangan syirik. Ya, insya Allah itu mungkin yang bisa kita bagikan kepada ibu-ibu semua. Kisah pertama, bintang pertama dari sekian gugusan bintang yang luar biasa banyaknya di masa Rasulullah. Dan semoga Allah meridhoinya, memberikan keridhaan kepadanya, dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat akhir bagi beliau semuanya. Dan semoga kita termasuk yang di sana. Kita pastikan ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, bahwa di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24 Allah berfirman. Ya, ini kita pastikan semuanya. Kita tentu nggak ingin masuk surga sendirian ya Bu. Masuk surga bersama dengan pasangan, dengan suami, dengan anak-anak kita, dengan keluarga besar kita, orang tua kita, mertua, saudara, paman, bibi, semuanya. Sampai anak keturunan kita, cucu, cicit yang mungkin kita belum pernah bertemu. Maka Allah memberikan satu motivasi untuk kita. Allah sebutkan langsung dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 itu Jannatu Aden. Yadkhulunaha wa man solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Surat Ar-Ra'd itu surat ke-13. Jadi disebutkan di situ, langsung Allah menyebutkan surga Aden. Yang masuk di dalamnya bersama dengan orang tua, nenek moyangnya. Kemudian siapa lagi? Wa azwajim, pasangannya, suami. Wa dzurriyyatihim, anak keturunannya. Dan kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu nanti menunggu ibu-ibu semua, nunggu keluarga besarnya ibu itu di masing-masing pintu. Itu berjajar para malaikat. Enggak cuma satu malaikat Bu, satu keluarga, satu ibu nanti didampingi oleh satu malaikat. Oh ibu ya, ibu salamun alaikum, kata malaikat itu. Bayangkan Bu, ibu kalau ke pernikahan, undangan pernikahan yang nyambut kan bareng-barengan ya, silakan. Ini satu orang, satu malaikat menyambut satu ibu. Salamun alaikum. Ini loh orang yang dulu dimuliakan oleh Allah itu sekarang ada di surga. Rombongan banyak yang datang. Dan kenapa bisa masuk ke surga? Salamun alaikum bima sobartum. Kamu mendapatkan kemuliaan karena kamu dulu sabar. Ya Bu, bisa sabar? Nanti dipraktekkan ya Bu kalau pulang ke rumah. Ketemu suami terlambat, kemudian pulang dari kantor, sepatunya ada di mana, bajunya ada di mana. Kalau sudah mau marah, salamun alaikum bima sabartum. Ingat Bu, sabar. Latihan Bu. Sabar itu nggak ada ilmunya, nggak bisa lulus ya Bu. Tapi latihan. Salamun alaikum bima sabartum. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu semua. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Sudah ya? 14.13. Jadi ini asarnya kita sebelum asar harus selesai. Sudah harus selesai. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita buka 3 pertanyaan dulu
sambil melihat waktunya gitu ya. Atau satu Silakan. dulu? Iya. Satu dulu mungkin. Satu nanti langsung Iya. dijawab ya Bu ya. Silakan yang mau bertanya. Ya, Mbak Edi. Ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni, Ibu. Mohon maaf. Bu Eni. Saya mau bertanya, mungkin keluar dari kaidah Rasulullah atau apa itu ya, Bu? Karena saya orang awam gitu Keluarga? kan. Saya bertanya tentang keluarga. Iya. Gini, kalau sebagai perempuan di dalam keluarga itu kan jendelanya anak-anak ya. Anak-anak selalu bertanya kepada kita dulu, nyamannya kepada ibu biasanya gitu. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menjawab? Manakala ada sang anak kecil yang bertanya bahwa kita itu proses kita itu dari bagaimana? Ya, biasanya kita hanya menjawab sebagai ilmu atau gimana gitu ya Bu ya. Tapi dalam kajian Islam itu sebaiknya kita menjawabnya seperti apa supaya anak itu mengerti tetapi tidak tabu dalam pemahamannya begitu. Usia berapa putra? Usia 7 tahun. Oh, 7 tahun ya. Ya, terima kasih. Ye. Ketika kita kemudian menjelaskan kepada anak ya tentang proses terciptanya manusia gitu ya, lahirnya seorang anak itu ya, kita jawabnya kan sesuai dengan kadar usia dan pemahamannya gitu ya. Kalau ada seorang ulama itu menyampaikan dari mana kita asalnya gitu, dari Allah gitu ya. Kemudian biasanya kan memang anak-anak bertanya kritis gitu ya, keingintahuan mungkin ya. Terus gimana kok bisa sampai itu, sampai terjadi, sampai lahir ya? Yaitu kita jawab saja ya, kamu dulu lahir, kamu dulu itu ada dari perut ibu, dalam perut ibu ya. Karena Allah mentakdirkan ada bagian dari perut ibu ini yang kemudian bisa dibuahi. Itu kemudian kamu punya bapak. Gitu. Jadi kemudian Allah mentakdirkan ada dalam perut ibu sampai tumbuh 9 bulan. Sampai kemudian kamu lahir. Sampai di situ. Gitu. Yang paling pertama menanamkan akidah. Kenapa itu bisa terjadi? Itulah kebesaran Allah. Itu udah mulai menanamkan akidah. Itulah kehendak Allah. Itulah kebesaran Allah. Gitu. Allah itu siapa yang menciptakan ibu, menciptakan bapak, menciptakan kamu. Semuanya sama prosesnya. Dan itulah Allah yang menciptakan kita, langit, bumi, yang ngasih kita rizki, yang ngasih kita apa saja, itu Allah Ta'ala. Itu udah mulai menanamkan akidah dan mungkin pada batas usia itu sampai di situ. Kalau dia mungkin sudah mulai beranjak balik ya, itu harus dijelaskan ya, sebelum sampai nanti itu mereka mencapai balik. Karena akil balik itu sudah balik duluan, akilnya belum. Makanya kasus Nun Sewu di kabupaten itu kenapa sampai meningkat pernikahan dadakan itu yang diajukan oleh anak usia-usia yang masih remaja hamil duluan itu karena bisa jadi bekal agamanya kurang, pemahaman terhadap Allah itu juga kurang, ma'rifatullahnya kurang, sehingga kemudian mereka tuh melakukan seperti itu. Mungkin mencontoh saja, mungkin melihat saja, dan juga akhirnya jadi korban. Maka mereka harus tahu, terutama anak-anak perempuan ini, untuk mereka sadar terhadap dirinya. Itu nanti ada mungkin ya ilmu parentingnya nanti dalam konteks pembahasan yang lain itu nanti akan ada seperti itu. Tapi mungkin di usia 7 tahun ketika mereka menanyakan tentang proses kelahiran, proses penciptaan manusia bisa disampaikan seperti itu. Yang utama mengedepankan tentang akidah, menanamkan akidah. Itu adalah Allah yang berkuasa menghendaki, menghadirkan proses seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Ya. Ini
Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya saya kaitkan dengan bulan Ramadan ya Ustazah. Jadi gini, biasanya kan kalau 10 malam terakhir itu kan biasanya ada sholat malam di musola atau di masjid. Nah, kalau biasanya yang memanggil itu kan as-sholah itu kan biasanya bapak-bapak. Nah, kalau misalnya ini dilakukan oleh ibu-ibu, karena ini saya menemui di tempat saya itu begitu. Lah ini apakah hukumnya diperbolehkan kalau kaitannya tadi dikaitkan dengan keteladanan sebagai muslimah, ini apakah diperbolehkan seperti itu? Mungkin maksudnya baik, tetapi secara hukum ini boleh apa tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan boleh tidak sholatnya atau memanggilnya tadi? Memanggilnya. Oh, Iya, jadi karena mungkin bapak-bapaknya tidak segera ada yang ke musola, jadi diwakili oleh ibu-ibu yang sudah terlebih dahulu. Gitu. ibu-ibu yang proaktif ya. Mungkin gini aja Bu, bisa dipanggil lewat pengeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak yang kami hormati, kami mohon untuk bisa segera hadir ke masjid untuk memimpin sholat. Begitu aja mungkin ya, enggak usah sampai hayya 'alas sholat seperti bapak-bapak begitu. Cukup dengan mengundang lewat pengeras dengan mengundang bapak-bapak seperti itu dengan bahasa yang formal. Mungkin begitu saja Bu barangkali. Yeah. Tapi berarti boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Meskipun memang begini, kaidah aurat wanita itu kan semua ya, dari atas sampai bawah itu kan aurat ya, kecuali apa yang nampak. Muka, telapak tangan itu kan yang boleh. Suara itu juga termasuk. Makanya di dalam surat Al-Ahzab itu kan disampaikan ya, wahai istri-istri Nabi dan wanita-wanita yang mukmin itu kan tidak diperbolehkan melembutkan suara. Ya. Sampai syahdu seperti itu yang menyebabkan laki-laki itu nanti ada penyakit dalam hatinya. Gitu. Kan kalau Ustadz Dasat Latif, ibu-ibu pernah mendengarkan Ustadz Dasat Latif yang dari Makassar. Itu kan beliau sering menyampaikan, ibu-ibu itu para wanita ya, mbak-mbak, adik-adik itu jangan, kalau misalnya sedang berdialog dengan laki-laki, jangan lemah lembut. Gitu. Harus tegas. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampai gitu ya. Nggak boleh, waalaikumsalam. Kan gitu ya, kan sampai mendayu-dayu kan nggak boleh, gitu. Ya, namanya siapa? Kenapa tanya-tanya? Nah itu mengundang. Nah, itu karena memang Bu Nun, perempuan itu luar biasa Bu, ya potensinya tuh luar biasa. Allah tuh berikan memang luar biasa wanita itu. Makanya ada keutamaan pada wanita-wanita muslimah. Sampai-sampai ada satu surat di dalam Al-Quran namanya An-Nisa, nggak ada surat Rijal kan? Surga di bawah telapak kaki ibu, nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak. Tapi potensi-potensi itu harus sesuai dengan rule-nya, aturannya, syariatnya gitu. Jadi kalau berdialog ya, dengan laki-laki yang tegas bahasanya, jangan pakai mendayu-dayu, jangan pakai yang mana ya Mas ya, yang mana ya. Ya, nggak apa-apa Bu ya, itu kan untuk mengundang. Kadang-kadang juga ketika saya kebetulan sekretaris RT ya, kadang-kadang diminta jadi MC pas Agustus atau apa ya, saya sampaikan itu ya dengan bahasa yang biasa, Bapak-bapak, Ibu ya, seperti itu. Nggak apa-apa, insyaallah. Baik, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan? Coba. Oh, bentar ya. Kayaknya sudah ngantri nih Bu. Cuman waktunya ini kayak kejar-kejaran. Pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kontak di ini aja, HP aja ke Oh Bu gitu Walida. ya. Baik. Ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Ustazah, di bulan Ramadan, nama saya Ratna. Gimana Ratna?
di bulan Ramadan ini kita untuk berlomba-lomba kebaikan, beramal yang baik karena akan dilipat gandakan pahalanya. Di sini yang akan saya tanyakan tentang sodako. Sodako, perbanyak sodako kayak gitu. Ada juga yang menyampaikan bahwa sodako itu diberikan kepada, lebih baik diberikan kepada keluarga terdekat, kerabat yang memang tujuannya untuk menjalin kekerabatan itu. Iya. Tapi yang mana utamanya atau lebih baiknya itu mohon penjelasannya dengan yang sekitar atau yang apa yang lebih membutuhkan atau dalam hal yang seperti apa keluarga Iya. ini yang didekatkan itu. Nggih. Matur nuwun. Nggih, Mbak Ratna. Jadi memang yang diutamakan paling utama memberikan sedekah, infak atau ya tadi ya beramal-amal soleh ya, itu kepada kerabat terdekat. Utama lagi kerabat yang tetangga. Nah, kalau kemudian kerabat tetangga nggak ada, tetangga. Ya, tetangga itu punya kemuliaan, keutamaan loh Bu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan andaikan ya boleh seorang tetangga itu diberikan waris, maka aku akan mengusulkan tetangga itu diberikan waris. Saking utamanya. Kan ada hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi tetangga ini penting, Bu. Hatta dia itu muslim atau non-muslim. Itu nggak boleh kita, misalnya kita itu punya hajat kemudian mau hantaran gitu ya. Tetangga sebelah kiri kita ini non-muslim. Nggak boleh itu dilewatin. Semuanya harus dapat. Itu bagian dari syiar bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu. Ya. Jadi berikan kepada kerabat. Kalau memang kerabat itu sudah terpenuhi, misalnya sudah ada yang dari yang lainnya, berikan kepada kerabat yang tetangga. Kalau misalnya bukan kerabat, maka tetangga itu juga boleh mendapatkan. Karena kita mungkin yang lebih tahu kondisi di lingkungan, ya, yang membutuhkan. Karena ada hadisnya, ya, seseorang itu tidak akan membawa surga kalau dia melihat tetangganya itu yang dalam kondisi kelaparan. Dia makan, tapi tetangganya dalam kondisi kelaparan. Ini kan bagian dari hablum minallah, aplikasinya hablum minan nas. Jadi nggak ada orang yang soleh, taat, ya, sholatnya baik, ahli puasa, kemudian dia juga bacaan Qur'annya bagus, tapi kemudian dia nggak melakukan ibadah sosial. Nggak mungkin. Karena pasti hablum minallah itu aplikasinya hablum minan nas. Orang yang baik, orang yang soleh, maka dia insya Allah juga akan baik secara hubungan sosial. Gitu. Jadi kalau ada orang yang soleh, kemudian di lingkungannya itu dia mungkin dikenal sebagai orang yang tetangganya mungkin merasa terganggu, naudzubillah min dzalik, atau kemudian dia menjadi orang yang kikir dan sebagainya, berarti dia belum mengaplikasikan hablum minallahnya secara benar. Ya, karena kesolehannya itu harus juga berimbas kepada kesolehan sosial. Jadi ini betul ya tadi yang disampaikan Mbak Ratna, itu akan memotivasi kita, diantaranya di bulan Ramadan ini kita dimotivasi untuk banyak melakukan ibadah-ibadah sosial, memberi makan anak yatim, memberikan orang berbuka, memberikan tak ke masjid, ya, memberikan zakat, kita zakat mal berbagi kepada saudara-saudara kita yang khususnya yang mungkin di lingkungan sekitar kita yang memang membutuhkan. Masya Allah itu kalau bisa kita lakukan, Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan kemuliaan dan insya Allah nggak ada ceritanya orang yang banyak infak, banyak sedekah itu jadi miskin. Insya Allah Allah akan menggantikan dengan rizkun karim, rizku yang mulia. Amin. Ya. Satu lagi aja. Mbak Nini apa? Oh tadi Hilda. Aku dari tadi juga. Oh. Ini ngantri, benar-benar jadi serius. Oke. Boleh Mbak Nini di situ Mbak Hilda ya. Kalau masih ada waktu ya, insya Allah ya. Terserah moderatornya. Ya. Boleh singkat aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Ibu Ustada, saya ingin ada motivasi buat kami untuk bisa kami teladani bahwa kami ini kan sedikit banyak itu ibu-ibu yang istilahnya kalau sekarang wanita karir gitu Bu. Masya Allah.
Bagaimana mungkin ada dari Ibu Ustada untuk yang bisa kami teladani bahwa sebagai wanita karir tetap merendahkan ego kita ketika kita mungkin di rumah ada masalah dengan suami atau apa gitu, jadi ndak gini, aku loh podo-podo dolek duwike, ya opo gitu ya. Saya ingin mungkin ada yang bisa kita teladani dari nasihat Ibu Ustada yang mungkin bisa meredakan ego-ego dari kita semua. Mungkin itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, sebetulnya kewajiban mencari nafkah itu suami. Berarti ibu-ibu itu sebetulnya sunnah aja. Kalau ibu-ibu bekerja, mendapatkan penghasilan, kemudian disedekahkan untuk keluarga, itu pahalanya besar. Ya, karena bersedekah untuk keluarga. Kalaupun tidak, bukan jadi kewajiban. Keutamaan itu kan kita masih berbicara tentang urusan publik dan urusan domestik ya. Itu kan pilihan. Ketika kemudian ibu-ibu memutuskan untuk menjadi wanita karir, pastikan urusan di rumah ini udah beres. Nah, jadi jangan sampai kemudian aku selak berangkat itu sebesar apa dhewe tuku ndek endi itu. Aku iki golek duit padha ae iki saya. Pastikan bahwa kewajiban sebagai seorang istri, kewajiban sebagai seorang ibu di rumah itu sudah selesai. Ada kewajiban-kewajiban yang bisa didelegasikan, ada kewajiban-kewajiban yang nggak bisa didelegasikan. Kewajiban yang bisa didelegasikan teknis, nyuci baju bisa pakai mesin cuci nanti pulang kerja, atau pakai laundry, jasa laundry bisa. Yang nggak bisa itu kalau melayani suami. Sekarang mau nggak ibu-ibu di rumah terus dilayani sama pembantunya? Ya, ketemu sama pembantunya. Loh, iya Bu, saya nggak menakut-nakuti loh Bu. Ini kondisi realnya di tetangga saya. Itu suaminya dokter, istrinya juga dokter. Dua-duanya ini punya jabatan sebagai dosen di perguruan tinggi di Kota Malang. Itu istrinya datang ke rumah saya. Suaminya ini sama siapa, Bu? Pembantu. Dibelikan apa saja, kok istrinya kok kok enggak ekonominya belanjanya kok seperti ini, sementara pembantunya ini kayak terus agak-agak ngelunjak, sampai akhirnya kemudian dimanfaatkan oleh keluarganya dan sebagainya, sampai akhirnya Nun Sewu itu berpisah. Kurang apa secara pendidikan? Saya masih ingat ya, pernah dulu ikut seminar keluarga itu yang isi Yai Marzuki Mustakmar, ketua NU. Beliau menyampaikan, coba bayangkan, ibu-ibu pendidikannya itu S2, S3, ya, ada S4 Bu, ya, berpendidikan, tapi anak-anaknya urusannya diserahkan kepada pembantu. Padahal di dalam Islam, al-ummu madrasatun ula, ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan ibu itu ratunya Bu di rumah. Rumah itu menjadi bersinar, menjadi hidup, dan itu kan sebetulnya ketika ada seorang wanita di situ. Mau nggak Bu digantikan perannya oleh seorang pembantu? Kalau kemudian pilihan itu bisa dibicarakan. Nah ini yang perlu ya, komitmen. Ketika kemudian pilihannya aku bekerja, diizinkan apa enggak? Suami mengizinkan, kalau kemudian diizinkan ada klausul-klausulnya, berarti nanti kalau ada hal-hal yang aku di luar kemampuan nggak bisa melakukan, dimaklumi apa enggak, dicarikan solusi apa enggak. Saya yakin kalau itu dibicarakan di awal, MOU-nya antara suami dan istri, nggak ada yang namanya pertengkaran karena sebab masalah urusan domestik publik. Karena kenapa? Rumah tangga itu didirikan dengan cara ta'awun, takaful, tolong menolong, sepenanggungan. Rasulullah itu kan menyatakan bersikap baiklah kepada keluargamu, dan sesungguhnya aku ini orang yang paling baik dalam keluargaku. Maka Rasulullah itu mencontohkan
masang kancing jahit sendiri. Tapi kemudian jangan nuntut nanti kayak di rumah, iku semua iku anu itu. Terus nanti kita dibalik, lah kamu sendiri apa bisa jadi seperti Khadijah, bisa seperti Aisyah kan gitu nanti dibalik enggak Bu ya? Tapi itu tadi Bu nempatkan. Yang penting silahkan ibu-ibu kerja di luar niatkan satu tujuannya, niat kita semua itu ibadah Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu udah garisnya udah paten bahwa kita itu diciptakan oleh Allah itu hanya untuk ibadah. Berarti ketika kita bekerja keluar, niatkan itu sebagai ibadah supaya jadi pahala, supaya dikasih kemudahan oleh Allah. Gitu. Ya. Kuncinya cuma di situ. Pastikan urusan domestik selesai, dibicarakan dengan suami, dan ada yang bisa didelegasikan, ada yang tidak bisa didelegasikan. Itu mungkin ya prinsip-prinsipnya. Oh alam nanti itu mungkin berkembang. Saya yakin ibu udah lebih pintar mungkin ya. Oke, sampun nggih. 14.34 ya. Mbak Hilda boleh ini? Boleh satu lagi? Masih ada waktu? Masih ada waktu monggo. Cuman ini takut mau azan. Iya betul. Nanti di WA saja. Dicatat aja ya. Saya WA akan ke Bu Ustazah. Okay. Terima kasih. Terima kasih Bu Ustazah untuk materi pelajaran hari ini. Banyak yang perlu kita petik. Tentunya pelajaran dari cerita dari meneladani akhlak dari Siti Khadijah ini akan coba kita implementasikan lebih baik lagi dari mulai hari ini, mungkin dari yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin mungkin banyak kekurangannya. Semoga dengan adanya kajian muslimah di bulan Ramadan ini, semoga kita dapat mengambil hikmah yang banyak dan hikmah yang baik, dan semoga Allah nanti meridhoi kita sehingga kita dimudahkan untuk melakukan seperti akhlak Siti Khadijah. Mungkin sebelum ditutup, Ibu bisa memimpin doanya. Kasih. Doanya pendek ini ya. Iya, monggo. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan pada saat berpuasa menjelang asar ya, semoga insya Allah pada saat ini bersama dengan kita malaikat-malaikat ini sudah bertumpuk-tumpuk merendahkan sayap-sayapnya mengaminkan doa-doa kita. Mari kita ibu-ibu yang mungkin di rumah punya hajat dan ingin diijabah oleh Allah Ta'ala, silahkan kita bersama-sama bermohon kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa ahlina wa auladina wa dzurriyyatina min ahlul Qur'an ya Allah, min ahlullah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal mal abrari aziz ya. Ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga kita nanti berjumpa lagi di lain kesempatan.